Baik, kita akan masuk ke lanjutan presentasi. Pada video kedua ini saya akan memaparkan dari bab 5 hingga bab 9. Bab 5 yaitu HAM, hak asasi manusia. Warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai diperintah dan juga orang yang memerintah. Saat ini, untuk dapat melihat ataupun mengetahui siapa warga negara Indonesia dapat dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Asas kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan ada dua asas atau pedoman, yaitu pertama berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Dalam literatur hukum di Indonesia ada dua cara untuk memperoleh status kewarganegaraan, dan memang hanya terdiri atas dua cara, yaitu cara apa saja itu? Yang pertama, dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, dan dengan kewarganegaraan atau yang kita sebut dengan naturalisasi. Bagaimana konsep dasar hak asasi manusia? Konsep dasar hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 1 yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia. Adapun beberapa contoh sejarah HAM di Indonesia, yang pertama itu Piagam Madinah, dan juga secara mendunia ada Magna Carta, Declaration of Independence, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip HAM. Yang pertama itu adalah prinsip universal. Universal ini artinya prinsip mendunia. Kemudian kedua, tidak melepaskan, artinya melekat seumur hidup. Kemudian tidak dapat dipisahkan karena HAM merupakan jati diri suatu pribadi atau seseorang. Saling tergantung, prinsip keseimbangan dan prinsip partikularisme. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar merupakan bagian penting dari sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu konsep demokrasi atau tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun wakil-wakil yang mereka pilih. Bentuk demokrasi, secara teoritis demokrasi dibagi dalam dua bentuk, seperti yang biasanya juga dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prinsip demokrasi menurut Reni ada 4 prinsip dengan pemerintahan, yaitu kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan mayoritas. Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase sejak masa penjajahan hingga saat ini, dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menerapkan sistem demokrasi liberal. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami dan mengamalkan konsep prinsip demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Selanjutnya adalah negara hukum. Pada bab berikutnya kita akan membahas tentang negara hukum. Pengertian negara hukum yaitu negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Jadi, secara umum hukum ini adalah suatu jaminan keadilan bagi warga negara. Konsep negara hukum berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam arti sempit artinya pemerintah dan unsur lembaganya menjalankan tugas dan wewenang terikat oleh hukum yang berlaku. Konsep negara hukum yang pertama menurut Anglo-Saxon, supremacy of law, equality before the law, human rights. Eropa kontinental, kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan aturan mayoritas. Dan yang terakhir adalah perumusan pada juris Asia Tenggara, perlindungan konstitusi badan kehakiman yang bebas, menyatakan pendapat, pemilihan umum, dan berserikat atau berorganisasi.
Makna Indonesia negara hukum, yaitu keberadaan negara hukum Indonesia harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara. Implementasi hukum di Indonesia menurut Gustav Roberts mencakup 3 unsur penting, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selanjutnya, bab yang selanjutnya yaitu wawasan Nusantara dan sebagai geopolitik Indonesia. Pengertian geopolitik. Geopolitik dipahami sebagai studi yang menghubungkan fenomena politik dengan kondisi geografis di suatu negara. Sejarah konsep geopolitik muncul di Jerman pada akhir abad ke-19. Awalnya hanya sebagai pembahasan tentang politik dalam suatu negara, kemudian berkembang menjadi alat untuk melegitimasi ekspansi negara. Sifat dan ciri wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki 2 ciri, yaitu 1. Manunggal yang berarti keserasian dan keseimbangan, dan yang kedua utuh dan menyeluruh, artinya menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia. Faktor kewilayahan mempengaruhi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara perlu diadaptasi agar relevan dengan generasi muda. Media sosial dan teknologi dapat digunakan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang nilai wawasan Nusantara, dan tujuannya juga untuk membangun kesadaran nasional. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah merupakan pengertian yang diambil dari bahasa Jawa tahan, yang artinya kuat, tangguh, dan bulat. Istilah ini muncul pada tahun 1960 dan didefinisikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidup negara dan bangsanya. Sifat ketahanan nasional di Indonesia meliputi kemandirian, yang berarti percaya pada kekuatan sendiri, dinamis, yang tergantung pada situasi manunggal, yang berarti integrasi antar aspek kehidupan, kewibawaan yang terkait dengan daya tangkal negara, serta konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya, unsur-unsur ketahanan nasional di Indonesia yaitu meliputi ketahanan individu, keluarga, wilayah, dan nasional. Konsep ketahanan nasional di Indonesia dibagi menjadi trigatra yang meliputi posisi geografis, keadaan alam, dan kemampuan penduduknya, serta pancagatra yang mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya dari bab 5 sampai ke bab 9. Terima kasih.